Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, dalam menulis kita perlu membaca dan mengutip artikel atau referensi yang berkualitas. Untuk kebutuhan tersebut, dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara mendownload artikel jurnal yang berkualitas yang diterbitkan oleh sebuah penerbit yang sangat berpengalaman, yakni Taylor and Francis. Penerbit ini telah menerbitkan artikel lebih dari 2 abad dan tentunya sangat berpengalaman, memiliki reputasi yang sangat baik menerbitkan artikel dalam berbagai disiplin ilmu, dan tentunya kita bisa mendapatkan berbagai artikel tersebut secara mudah dan gratis. Bagaimana caranya? Kawan-kawan, mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengunjungi website Tyler and Francis ini. Link untuk website ini sudah tersedia di deskripsi daripada video ini. Untuk selanjutnya, kita melangkah ke menu ini. Di sini disebutkan, masukkan kata kunci, nama penulis, DOI atau ORCID penulis. Nah, dari pemberitahuan ini bisa kita lihat bahwa setidaknya ada 2 macam model pencarian yang bisa kita lakukan, yaitu pencarian dengan menggunakan subjek dan pencarian dengan merujuk kepada nama penulis. Dan ini juga berhubungan dengan apa yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya tentang manfaat dan cara mengenali para pakar, bahwa ketika kita mengenali pakar dalam bidang tertentu, itu akan sangat memudahkan bagi kita dalam mendapatkan artikel tertentu. Maka penting bagi kita untuk mengenali para pakar, dan terkait tentang cara mengenali para pakar itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita bisa mencari dengan menggunakan keyword, pencarian dengan menggunakan subjek, atau pencarian dengan merujuk kepada nama penulis. Dalam hal ini misalnya saya akan mencari dengan menggunakan kata kunci, pencarian dengan berdasarkan subjek. Di sini misalnya saya ingin mencari artikel tentang semiotik misalnya. Ketikkan kata kunci di sini, lalu eh, klik di sini, klik di menu search. Sudah ditampilkan, jadi ada 37.726 hasil pencarian untuk semiotik. Nah, kalau perlu, kita boleh melakukan pembatasan, kita buat filter agar sesuai dengan kebutuhan kita. Karena jumlah ini tentu sangat banyak. Jadi, terlalu sulit untuk menyeleksi dari jumlah sekian ini. Kita buat filter, misalnya saya ingin artikel yang bisa saya download secara gratis misalnya, maka saya klik di sini, only show open access. Saya pilih di sini misalnya. Nah, jumlahnya jadi berkurang. Jadi yang ditampilkan hanya 1.669 hasil. Nah, kita tandai di sini, ini ada tanda gembok yang terbuka, ini artinya open access, bisa dibuka, di-download secara gratis. Kemudian kalau misalnya saya ingin buat filter yang lain, selain daripada open access, misalnya saya ingin buat filter yang lain kalau dibutuhkan. Di sini kita lihat ada filter tipe. Di sini boleh kita pilih. Kita ingin dalam bentuk artikel, review artikel, introduction, book review, atau apa. Dan ini jumlah hasil pencariannya. Di sini misalnya saya memilih hanya artikel. Saya tidak ingin book review atau lainnya. Hasilnya jadi berkurang lagi. Jadi 1.544 hasil. Kemudian ada filter yang lain. Kita ingin dalam bidang subjek. Kita ingin filter dalam subjek apa? Ada humanities, education, social science, dan seterusnya. Kalau perlu show more. Dan ini hasil pencariannya. Untuk subjek misalnya saya tidak pilih.
Kemudian kita juga boleh melakukan filter dalam bidang jurnal. Kita ingin cari di jurnal mana. Apakah misalnya di jurnal Social Semiotics misalnya. Khusus di jurnal ini hasilnya ada 41 dan seterusnya. Di sini misalnya saya tidak pilih filter ini, saya abaikan. Kemudian terkait tentang masalah waktu, saya ingin pilih publikasinya kapan. Apakah tahun lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bulan yang lalu, atau bagaimana? Atau boleh juga kita buat pemilihan dengan merujuk kepada tahun. Di sini misalnya saya pilih yang ini. Kita ingin download artikel dari tahun 2022 sampai 2023 yang terbaru. Nah, kalau sudah selesai kita buat filter ini semua, lalu klik di menu Apply Filter. Kita klik di sini. Nah, hasil pencariannya menjadi lebih sedikit, hasilnya tinggal 449. Dan ini sudah lebih mudah untuk kita seleksi mana yang lebih cocok dengan kita. Kemudian kalau kita ingin modify, tinggal klik di sini, klik di menu tambah, kemudian di pilihan ini kita ingin pencarian di mana, apakah ada kata semiotik itu di judul, nama penulis, keyword, atau bagaimana. Nah, saya abaikan ini, kita mencukupkan dengan apa yang sudah ada ini. Lalu tinggal kita pilih artikel mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita. Nah, tinggal kita scroll ke bawah, yang mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita. Di sini misalnya saya ingin mendownload artikel yang ini misalnya. Ini diterbitkan tahun 2023, seperti yang kita sampaikan tadi, terbaru. Kita klik di menu di full text ini. Kemudian kita download, misalnya saya ingin download dalam bentuk PDF, view PDF. Nah, sedang di-download. Ini bentuknya seperti gelas yang terisi air. Nanti kalau gelas ini sudah penuh, nah ini dia sudah penuh. Sudah bisa kita download. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita download. Kita klik di sini, download dalam bentuk PDF. Nah, sudah kita juga bisa baca. Nah, ini juga sudah terdownload. Kita coba buka. Sini misalnya, biasanya saya menyimpannya di bagian ini, di download. Ini dia. Coba kita cek kembali. Ini tadi, ini judulnya, ini nama penulisnya, ini nama jurnalnya, Social Semiotic, dan diterbitkan tahun 2023 tadi. Nah, ini tahun 2023. Kita coba buka apa yang sudah kita download. Ini dia. Kita buka. Nah, ini dia. Ini nama jurnalnya, Social Semiotic. Ini judulnya. Ini nama penulisnya, tahun 2023. Dan ini artikelnya. Sama persis. Jadi sudah bisa kita download, sudah bisa kita baca. Jumlahnya ada 23 halaman. Jadi seperti itu kawan-kawan, caranya sangat mudah, bisa kita download secara mudah dan gratis. Kawan-kawan semua, itu saja video kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pembantu Anda dalam menulis artikel dan tugas akhir kuliah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kawan-kawan, sampai jumpa. Salam.